Yang terjadi pasien nggak bisa bernapas. Ini satu kasus meninggal pasien itu gara-gara hanya baru dipasang di UGD, di bedah minor UGD, terus dipindahkan ke ruangan, sampai di ruangan pas serah terima pasiennya meninggal. Kenapa? Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, karena ini begini posisinya di atas air, atau begini. Nah, kalau di atas air berarti udara yang dari bebas itu langsung masuk ke paru, maka paru-parunya kolaps, langsung ngecil. Karena udara ini langsung ke paru-paru, paru-parunya ngecil. Nah, kalau yang begini, paru-parunya nggak bisa ngembang karena tekanannya menjadi positif. Maka kau buat ini seperti ini, 2 cm. Nanti kau tandain itu. Kalau pakai satu botol ya, 2 cm kamu tandain. Terus setelah selangnya kamu plasternya di sini. Nah, segini, plaster. Jangan sampai dia bergerak-bergerak, ngerti nggak? Nanti di plasternya kayak gini. Kita contohkan biar Anda kebayang. Dengan tolong bantu. Ini kalau buka plasternya dibagi 2. Ada yang plaster kecil nggak? Udah coba. Kalau plaster lebih kecil aja, kecil aja. Ya, nah. Udah gitu nggak apa-apa. Separuh. Udah separuh itu udah. Nah, misalnya gini, ya. Ini Anda botolnya, Anda tempelkan begini. Tolong pegang. Nah, pegang. Ini tempel botolnya begini, 2 cm, anggap 2 cm, Anda tempelkan begini. Nah, tempelkan seperti ini. Ini kita kurang dalam, kita dorongkan ke dalam lagi. Dalam. Nah, itu segitu. Nah, ini Anda plester seperti ini. Kira-kira gini, ya, paham ya? Kira-kira seperti ini. Kalau yang satu botol, jadi harus kau kasih jarak antara selangnya tadi dengan dasar botol. Untuk apa? Itu kamu sedang memberikan tekanan negatif. Nah, jadi 1 cm itu bisa menghasilkan 2 sampai 4 min tekanan. Jadi kalau 2 cm kita bisa menghasilkan minus antara 4 sampai dengan 8. Paham nggak maksudnya? Jadi makanya di sini kan paru-paru sedang positif. Ngerti nggak? Positif itu paru-paru, karena makanya dia bisa keluar. Kalau enggak, ya kalau kamu gini kan, ini menjadi positif, makanya nggak keluar sama. Jadi paru-parunya nggak ngembang. Kalau kamu sampai dasar, tapi kalau ini kamu kasih seperti ini, nah jaraknya ini membuat tekanan negatif. Jangan kau pikir ini nggak ada artinya ini. Ini sangat bermakna loh. Ini banyak pasien mati gara-gara hanya cuma nggak digantung 2 cm. Ya, Anda bilang ini kecil memang, benar. Kalau nggak ada serius, pasti Anda anggap sepele. Tapi kenyataan pasien mati. Oke? Yang penting Anda kasih 2 cm. Jadi 1 cm itu bisa menghasilkan tekanan min 1 sampai min 4. Oke, negatif. Nah, kalau dia 2 cm berarti kita bisa menghasilkan min 4 sampai dengan min 8. Nah, sementara paru-paru positif, makanya bisa keluar dia kemari. Kebayang? Nah, tujuan dari WSD itu mengeluarkan udara atau mengeluarkan cairan. Ya, cairan itu bisa bentuknya nanah, bisa bentuknya darah, atau bisa bentuknya yang namanya cair. Kuning gitu ya, bening. Ya, ada yang disebut nanti ya purulen, ada yang disebut dengan seros. Nah, gitu. Nanti kalau kita lebih dalam lagi membedakan antara purulen dengan seros, itu kita lihat nanti hasil albumin. Jadi nanti kalau kamu ganti, pastikan bahwa ya, nah ini dibungkan begini. Nah, inilah pasien itu ya. Nanti kalau ganti ini, Anda ganti dulu ini perawatan luka dulu. Pertama perawatan luka dulu, baru nanti mengganti ini. Nah, cara menggantinya ini saya kasih clue-cluenya aja langsung biar cepat nanti kita praktekkan, Mbak. Mana banyak? Lem. Ada 2 klem. Nah, itu Anda
jangan diklaim gini ya. Jangan diklaim gini. Karena nanti bocor. Anda kalau ngeklaim itu pakai kasa. Pakai kasa begini. Ya, nanti Anda klaim gini, contoh. Dah, klaim. Satu lagi, ini juga. Nah, pertanyaan gini, kenapa ini diklaim sebelum dilepas, sebelum diganti? Kenapa diklaim? Ya, kenapa harus dua-dua? Kenapa nggak samaan satu, bagian atasnya aja? Kenapa nih di bawah juga harus diklaim? Hah? Ya, jadi ketika kita lepas nanti ini udara tadi sama yang kejadiannya tadi, udara nggak masuk. Oke, makanya kita amankan. Ini kalau kamu lepas, kadang-kadang nanti cairannya itu keluar. Nah, kuman yang paling sering banyak di sini adalah MERS. Coba kamu cari singkatan dari MERS, MERS. Yang tadi, yang terlibat kan, dia harus pasang baru. Untuk sementara, pasnya gini, Pak, tarik nafas, lepas. Nah, ketika dia tarik nafas, itu dokternya akan cabut. 1, 2, 3, kita nggak usah diem. Benang yang di kanan dan kiri itu kita langsung gini kan, seret, langsung tertutup kulitnya, ngerti ya? Jadi ketika ini nanti ada dua benang, satu ke sini. Nah, ini ada mengitari dari selang tadi. Jadi ketika dokternya siap kan, misalnya contoh sama saya, siap kan, siap dok. Oke, tarik nafas Pak, lepas, tarik nafas, pelan, tarik nafas. Nah gitu, tarik nafas, siap kan, siap. Langsung dia tarik ini seret gitu. Kalau kelamaan masuk lagi udara. Maka gitu dokternya narik begini, selangnya tarik begini, saya juga ikut meningkat gini. Seret itu kulitnya langsung tertutup gini. Paham nggak? Kebayang ya? Tumbelnya mulai keluar, seret dijahit. Jadi nanti ini ketika selangnya dicabut, itu ada dua permukaan, benang ini ke sini, benang ke sini. Kebayang nggak? Jadi nanti ketika ini tarik, ketika dokternya narik begini, set, kita langsung gini kan? Kebayang nggak? Itu langsung tertutup gini. Makanya kalau lagi kerja itu memang harus konsentrasi gitu. Karena kalau dirawat, nah perawatan itu tadi steril. Kita kembali lagi. Nah itu kan nggak terkejar kan? Bilang nggak terkejar. Makanya saya ngomong sama si Penny yang kemarin dulu. Ini hebat ini. Dosennya sanggup kalau bisa ngajar sampai segini, luar biasanya. Mahasiswa mau dapat apa? Bisa sih. Anda kasih apa namanya? Kasih video selesai, tapi videonya juga salah gimana? Ya kan? Oke, kita mulai coba. Siapin dulu nih buat cairan bang, cairan. Gunting, pinset. Tuh, Citra, geser mulu. Apa yang mau dulu? Ada lagi pinset, ada bawah. Ini. Oke. Letakkan pola seperti ini. Baru letakkan bengkok di bawahnya. Lalu Anda buka yang tadi ini, saya bilang ada pinset. Pinset itu tujuannya pertama narik. Baru ini untuk membasahi. Ngerti ya? Anggap ini pinset, saya ambil pinset nih, saya tarik begini. Nah ini dibasahin dulu, paham ya? Dibasahin dulu, tentunya pakai alkohol ya, pakai alkohol, basahin. Nah caranya gini, supaya nanti jangan tinggal kulitnya, dikit aja basahin, Anda ambil gini, tarik gini, ambil, anggap aja pinset di sekarang, di pinset, tarik begini. Nah ketika sudah tertarik seperti ini, Anda ikutin pakai apa?
pakai ini tadi, lidi woton tadi atau lidi kapas nih. Nah gini dari bawahnya, supaya kapasnya bisa lepas dan lemnya itu keangkat. Kebayang ya? Nah sama seperti itu semua sampai nanti ini Anda tinggalkan satu kasa. Nah tinggalkan satu kasa, sorry maaf ini karena kita lagi buru-buru. Ini udah selesai, Anda tinggal taruh di sini. Ini buang langsung ya. Ini masukkan aja, masukkan kembali dulu. Yang tadi ini. Nah, ini. Dan sudah selesai nih, kita ganti handscoon. Ganti handscoon ya. Handscoon ya. Steril. Ini Anda bisa buang dulu ke tempat sampah. Paham ya? Buang dulu, anggap aja di tempat sampahnya. Oke, selesai. Taruh lagi kemari. Baru Anda ini singkirkan. Selalu gitu. Singkirkan semuanya. Serbu-serbunya nempel. Ngerti ya? Basahin dulu, buang. Nah, ini posisi saya taruh di sini. Yang ini ada satu pipet lagi untuk meras. Ngerti nggak? Kebayang ya? Anda meras, Anda bersihkan. Nah, Anda bersihkan, tinggal Anda cabut seperti ini. Nah, udah basahnya udah basah, tinggal Anda bersihkan lagi kayak tadi. Taruh aja di sini di bagian dalam, peras lagi, pakai yang lain, ya kan? Dua, baru ujungnya ketemu gini ya. Jadi nggak ketemu. Paham ya? Nah, bersihkan dari bagian dalam. Nah, bagian dalam keluar. Oke, sama anggap ini kita peras lagi, sama bagian dalam keluar. Dan anggap sudah bersih seperti ini. Baru tinggal tutup. Ya, tinggal tutup. Anda boleh tangkap jadinya. Oke. Nah, ini Anda bisa begini. Kalau pakai tali gunting kan langsung bisa masuk ya. Nah, gini. Oke, anggaplah seperti ini. Baru satu lagi seperti ini. Nah, ini. Sudah. Kalau udah tertutup begini 3, ini udah bisa Anda on kan. Paham nggak Mas ya? Paham nggak? Sudah tertutup seperti ini, Anda udah bisa on kan. Jadi Anda udah bisa pegang ini. Jadi nggak boleh ditaruh di sini. Yang selama ini mungkin Anda, nah gini, nggak boleh. Ini kuman banyak. Ya, jadi Anda on kan aja sekarang. Kalau karena Anda sudah tertutup itu, sudah tertutup maka 3 tadi kan, bagian dalam, atas 2. Nah, tinggal Anda tutup seperti ini. Ya, tinggal tutup lagi seperti ini. Nah, biar cepat kita selesaikan dulu ya. Anggap udah selesai ya. Udah selesai, tinggal ganti yang bagian bawah, gitu ya. Nah, bagian bawah ini mana tadi? Selangnya, sambungannya. Nah, ini tadi anggap tadi masih nyambung. Nah, ini anggap masih nyambung tadi. Nah, anggap masih nyambung. Oke, maka kamu plaster. Jadi tadi lakukan klem. Ini lakukan klem seperti ini. Sama ya, klem. Udah agak kenceng. Oke. Satu lagi aja di sampingnya. Oke. Siapin aja di sampingnya seperti itu. Ini biasanya kita udah ini biasanya kita kasih kasa ini sebelumnya. Ya, ditutup pakai kasa sebelumnya. Nah, oke, sudah seperti ini, baru saya akan copot ini. Nah, ini saya buka kasanya, saya copot ini seperti ini langsung. Ini baru ini saya masukkan kemari. Udah. Paham ya? Nah, ingat jangan kamu banyak yang diajarkan di sini, terutama di sini juga ya. Itu diklaim dulu pada saat melakukan pembersihan luka, itu sudah diklaim. Gak boleh. Kenapa? Arti diklaim ini pasti nggak jalan kan? Kita hanya klaim sebentar aja. Maka gitu udah nyambung, kita buka langsung. Nah, ini yang lama kita tentunya kita beresin, kita bawa ke bagian dapur supaya bisa dibuang sama OB ya. Ini akan dibuang sama OB ke tempat ya, artinya tempat pembuangan alat-alat yang. Nah, ajarin pasien, Pak, kalau nanti dia misalnya mau ke kamar mandi, dia mau pergi sendiri gitu ya. Kalau misalnya lepas apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Kalau misalnya lepas contoh ini kurang mati. Kalau misalnya lepas apa yang dilakukan? Hah? Kadang ini kesangkut lepas, apa yang dilakukan pasien? Apa yang dilakukan? Gak usah panik pertama.
informasikan kepada pasien gak usah panik, Pak gak usah panik. Pokoknya ketika Bapak lepas, misalnya tertarik ini, nah bilang tolong saya WSD-nya lepas gitu. Oke, baru langsung Bapak sambil minta tolong itu langsung otomatis seperti ini. Paham? Tujuannya apa? Supaya udara dari luar tidak masuk ke paru. Oke, nanti ini akan dibantu sama perawat atau apa cari botol yang steril lagi dengan cepat. Artinya dia tertolong. Persoalannya kebanyakan pasien meninggal di kamar mandi, ketika lepas dia tidak bisa, bingung mau ngapain. Akhirnya ini lepas begini, masuk. Paham ya?